Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Teman-teman di perkuliahan mata kuliah fikih, teman-teman dari pendidikan agama Islam dari Prodi PAI, insya Allah pada hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan materi pembahasan ilmu fikih, pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi seperti sebagaimana kita ketahui bahwa fikih bahkan sampai sekarang perkembangannya kemudian pertumbuhannya sangat pesat dan pembahasannya juga tidak berhenti, perbincangannya juga tidak berhenti. Dan mari kita lihat bagaimana sejarah kemudian pertumbuhan dan perkembangannya, walaupun di pertemuan-pertemuan sebelumnya sempat disinggung beberapa kali terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya ini. Tapi secara spesifik akan kita bahas pada hari ini. Mari kita awali dengan mengucap basmalah, nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, jadi untuk mendasari kemudian pembahasan ini kita mengutip dari Muhammad Khudari Bek, beliau ahli fikih dari Mesir ya. Di menurut beliau, beliau membagi periodisasi fikih menjadi 6 periode ya, 6 periode. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, periode ke-6 yang dikemukakan Muhammad Khudari Bek tersebut sebenarnya bisa dibagi dalam dua periode. Nanti kita bahas setelah ini. Jadi dalam periodenya terdapat ciri-ciri tersendiri seperti itu. Nah, apa kemudian periodisasi? Nah, kemudian kita Mustafa Ahmad Az-Zarqa ya. Jadi kalau Khudari Bek ada 6, sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa beliau mengemukakan ada 7. Jadi kita pakai yang Muhammad Az-Zarqa di pembahasan ini. Kemudian kita lihat apa periode-periode dari mana pertumbuhan dan perkembangannya ilmu fikih. Nah, yang pertama, periode risalah ya. Periode ini dimulai sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW, yaitu 11 Hijriah wafatnya beliau ya, atau 632 Masehi. Nah, pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW, karena sumber hukum ketika itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah Al-Quran kan diwahyukan kepada Rasulullah, sedangkan Sunnah juga bersumber dari beliau seperti itu. Jadi pengertian fikih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW. Jadi periode awal ini dapat dibagi juga sebenarnya menjadi periode Makkah dan Madinah, seperti sebagaimana bahasan-bahasan di tarikh Tashri' atau kemudian sejarah peradaban Islam ya. Nah, pada periode Makkah pada periode Makkah, risalah Nabi SAW lebih banyak tertuju pada masalah akidah. Karena kan awal-awal turun kemudian memurnikan akidah, mengislamkan kaum bangsa Arab saat itu ya. Jadi ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya. Jadi pada periode Mekah ini tidak banyak ayatul ahkam seperti itu. Dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Jadi menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya tujuannya. Nah, kemudian pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Jadi oleh karenanya periode Madinah itu disebut juga oleh ulama fikih sebagai periode resolusi sosial dan politik seperti itu. Ya, karena ketika sudah hijrah ke Madinah, umat muslim juga sudah banyak seperti itu, sudah banyak yang berislam. Maka muncul ayat-ayat ahkam seperti itu. Nah, periode kedua yaitu kita secara singkat ya, periode perkembangan pertumbuhan ilmu fikih seperti apa. Jadi kalau periode pertama tadi semua permasalahan kan ada Rasulullah yang kemudian dikembalikan kepada Rasulullah. Jawabannya langsung dari sumbernya, dan itu sudah kemudian mengakomodir semua permasalahan hukum di dalam Islam pada saat itu. Nah, yang kedua,
periode Al-Khulafaur Rasyidin. Nah, periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat dari masa Abu Bakar sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi sumber hukum pada periode ini di samping Al-Quran dan Sunnah ada juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad, ya, berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini kemudian dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas di dalam nas. Jadi pada masa ini, khususnya setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, jadi salah satu kemudian banyak ijtihad itu adalah masa Umar, ya. Ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan, ya. Persoalan hukum pastinya yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks, jadi karena umat Islam sudah banyak, wilayah kekuasaan sudah luas, jadi Nabi sudah wafat, jadi persoalannya akan semakin kompleks, muncul masalah-masalah baru seperti itu, ya. Nah, pada periode ini untuk pertama kalinya para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini sudah terjadi karena daerah-daerah ditaklukkan Islam sudah sangat luas, ya, seperti saya sampaikan tadi, ya. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat pertama kali merujuk kepada Al-Quran. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai secara jelas dalam Al-Quran, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah juga belum jelas, maka mereka melakukan ijtihad. Ijtihadnya juga seperti yang sampaikan kemarin-kemarin, ada kaidah-kaidah yang harus kemudian dipatuhi di dalam metode ijtihad seperti itu, ya. Nah, masuk ke periode ketiga, ini periode awal pertumbuhan ilmu fikih, ya. Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad kedua Hijriah. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Jadi dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa Khulafaur Rasyidin, jadi terutama sejak masa Utsman bin Affan, ya. Jadi salah satu kebijakan Utsman bin Affan itu adalah menyebar para sahabat untuk berdakwah ke daerah-daerah, memencar seperti itu, ya, bahkan ke berbagai negara seperti itu. Jadi munculnya berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut. Jadi pada masa ini kemudian terjadi perbedaan-perbedaan fatwa atau ijtihad, ya, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Jadi seperti dicatat dalam sejarah, nih contoh saya kemukakan di Irak, contohnya Ibnu Mas'ud, ya. Semoga Allah memuliakan beliau, muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya, ya. Di dalam sistem sosial masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hijaz, ya, Mekah dan Madinah. Saat itu di Irak telah terjadi pembauran, ya, bercampur etnik Arab dengan etnik Persia. Ya, ada etnik Persia. Nah, jadi sementara masyarakat di Hijaz lebih bersifat homogen. Hijaz itu Makkah dan Madinah. Jadi cuma bangsa Arab kebanyakannya. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah ditempuh Khalifah Umar, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan. Jadi ada kemudian muncul, ya, maqasidus syariah, masalah mursalah seperti yang kemarin kita bahas. Jadi kemaslahatan atau kemanfaatan umat, ya, yang kemudian dilihat yang pertama. Jadi sikap ini diambil kemudian, ya, pada masa Umar diambil oleh Ibnu Mas'ud dan yang kemudian merujuk kepada Khalifah Umar karena situasi dan kondisi masyarakat ketika itu tidak sama dengan saat teks atau dalam hal ini nas Al-Quran. Atas dasar ini penggunaan nalar, ya, analisis, ya. Kalau sekarang kita kan analisis, ya. Nalar, analisis dalam berijtihad lebih dominan. Dari perkembangan ini muncul madrasah atau aliran ra'yu, ya, akal yang kemudian berpusat pada akal. Kemudian ahlul hadis dan ahlul ra'yu. Jadi nanti ada perdebatan yang kemarin juga disinggung, ada perdebatan ahlul hadis dan ahlul ra'yu, ya. Nah, sementara itu di Madinah yang masyarakatnya lebih homogen, Zaid bin Sabit, ini ada Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar bin
Al-Khattab atau Ibnu Umar, ini anaknya Khalifah Umar ya, bertindak menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di daerah itu. Sedangkan di Mekah yang bertindak menjawab berbagai persoalan hukum adalah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ini ada Ibnu Abbas tadi ya di Mekah, kemudian Ibnu Umar di Madinah, kemudian ada Ibnu Mas'ud di Irak ya. Ini salah satu kemudian penyebaran-penyebaran yang kemudian akhirnya nanti corak-corak kemudian pemikiran fikih juga akan memunculkan dinamika-dinamikanya. Ibnu Mas'ud kemudian mempunyai banyak murid sebagai pengembangan pola dan sistem penyelesaian masalah hukum yang dihadapi di daerah itu, seperti Ibrahim An-Nakha'i, Alqamah bin Qais, Syuraih bin Haris, dan banyak lagi ya. Hasan Al-Basri juga ya di Kufah itu banyak ya. Kalau Zaid bin Sabit juga punya Abdullah bin Umar, kemudian Said bin Musayyab ya, kalau banyak. Dan itu kemudian nanti perkembangannya adalah berkembangnya ilmu fikih. Nah, masuk periode keempat. Periode keempat ini kemudian adalah periode keemasan. Periode ini dimulai dari awal abad kedua sampai dengan pertengahan abad ke-4 Hijriah. Nah, dalam periode ini teman-teman termasuk dalam kemajuan Islam pertama, yaitu sekitar tahun 700 sampai 1000 ya Masehi. Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang kemudian tinggi di kalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lainnya. Kapan ini? Yaitu pada dinasti Abbasiyah yang naik ke panggung pemerintahan menggantikan dinasti Umayyah yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat, sehingga perhatian para penguasa Abbasiyah terhadap berbagai bidang ilmu sangat besar. Jadi kan bahkan ya, kemarin juga sempat saya sampaikan, ada Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar sepanjang sejarah ya. Banyak ya, salah satu yang terkenal di sini Harun Al-Rashid ya. Kemudian muncul Imam Al-Malik, Al-Ma'mun dan segala macam. Nah, pada awal periode keemasan ini, pertentangan antara ahlul hadis tadi dan ahlul ra'yi semakin tajam. Tapi pertentangan ilmiah, dan ilmiah dalam ini bukan berantem, tapi pertentangan pemikiran seperti itu. Jadi menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat ya, kemudian perdebatan secara ilmiah terjadi. Jadi masing-masing ahlul hadis, ahlul ra'yi semangat berijtihadnya dan mempelajari keilmuan hukum kemudian berkembang sangat-sangat pesat ya. Di pertentangan kedua aliran tersebut baru mereda setelah murid-murid kelompok ahlul ra'yu berupaya membatasi, mensistematisasi dan menyusun kaidah ra'yu yang dapat digunakan untuk mengistinbat hukum. Atas dasar upaya ini, maka aliran ahlul hadis dapat menerima pengertian ra'yu yang dimaksudkan ahlul ra'yu sekaligus menerima ra'yu sebagai salah satu cara dalam mengistinbat hukum. Jadi kan sebelumnya tidak ada batasan kaidah-kaidah bagaimana memahami sebuah permasalahan hukum dengan akal. Jadi kemudian ahlul ra'yu membatasi, mensistemasi kaidah-kaidah. Nah, akhirnya pada perjalanannya adalah ahlul hadis kemudian mulai kemudian respect atau dalam hal menerima kemudian kaidah-kaidah itu. Ya, periode keemasan ini kemudian ditengahnya munculnya penyusunan kitab fikih dan usul fikih. Di antara kitab fikih yang paling awal disusun pada periode ini adalah Al-Muwatta ya, karya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, dan Zahir Ar-Riwayah dan An-Nawadir oleh Imam Asy-Syaibani. Kemudian kitab usul fikih yang pertama muncul pada periode ini adalah Ar-Risalah oleh Imam Syafi'i. Kemudian teori usul fikih dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori qiyas, istihsan, dan masalah musalah yang kemarin kita bahas. Kita masuk bagaimana kemudian periode kelima ya, periode tahrir, tahrij, dan tarjih dalam mazhab fikih. Ya, ini dimulai pada pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang dimaksudkan dengan tahrir, tahrij, dan tarjih adalah upaya yang dilakukan ulama masing-masing mazhab. Jadi kan di emas tadi kemudian di masa keemasan tadi muncul kemudian mazhab-mazhab. Nah, pada masa ini masing-masing ulama mazhab dalam mengomentari kemudian memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka kemudian melakukan tahrir, takhrij, dan tarjih ya.
Jadi ulama fikih lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam mazhab. Ini mulai kemudian tidak ada, mulai berkurang ijtihad, cuma kemudian berpegang kepada ijtihad yang telah dilakukan imam mazhab sebelumnya, sehingga mujtahid mustaqil, mujtahid mandiri mulai tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fikih yang berijtihad, maka ijtihadnya tidak terlepas dari prinsip mazhab yang mereka anut. Artinya ulama fikih hanya kemudian berstatus sebagai mujtahid fil al-madhab, mujtahid yang melakukan ijtihad berdasarkan prinsip yang ada dalam mazhabnya. Ya. Dan ini jadi kemudian perkembangannya, persaingan antara pengikut mazhab semakin tajam pada masa ini ya. Kemudian tarjih itu kemudian menguatkan ya. Nah, yang keenam yaitu ada periode kemunduran fikih. Nah, kemunduran ya. Jadi masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada 26 Sya'ban tahun 1293. Jadi perkembangan fikih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Jadi kan fikih itu ditandai dengan ijtihad, periode sebelumnya sudah kemudian mulai hanya mengikut ijtihad mazhab. Nah, periode ini kemudian dinyatakan dengan kemunduran dengan periode taklid secara membabi buta. Taklid kan seperti yang kita kemukakan kemarin, bahwa taklid adalah mengikuti tapi tidak tahu dalilnya ya, tidak mengetahui dalilnya. Jadi pada masa ini ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Jadi penjelasan yang dibuat bisa berbentuk mukhtasar atau ringkasan, kemudian buku-buku yang muktabar terpandang dalam mazhab atau hasyiah dan takrir, memperluas dan mempertegas saja pengertian lafal yang dikandung buku mazhab tanpa menguraikan tujuan ilmiah atau dalil-dalil dari kerja hasyiah dan takrir tadi ya. Nah, kemudian Mustafa Ahmad Azharqa kemudian menyatakan bahwa ada 3 ciri perkembangan fikih yang menonjol pada periode ini. Munculnya upaya pembukuan terhadap berbagai fatwa, yang pertama. Yang kedua, ada muncul beberapa produk fikih yang sesuai dengan keinginan penguasa Turki Utsmani pada saat itu. Kemudian ada di akhir periode ini muncul gerakan kodifikasi hukum Islam. Nah, periode ke-7. Periode mengkodifikasikan fikih ini lanjutan yang tadi ya. Periode ini mulai sejak munculnya majalah yang sama tadi, upaya mengkodifikasikan fikih pada masa ini semakin berkembang luas sehingga sebagai negara Islam memiliki kodifikasi hukum tertentu dan dalam mazhab tertentu pula. Misalnya dalam pertanahan, perdagangan. Jadi ada kodifikasi ini ya. Jadi ada 3 ciri mewarnai perkembangan fikih pada periode ini. Pertama, munculnya upaya mengkodifikasi fikih dengan tuntutan situasi dan zaman ya. Yang kedua, upaya pengkodifikasian ini ya, menggabungkan itu fikih semakin luas, bukan hanya di wilayah yurisdiksi kerajaan Turki, tetapi juga di wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada Turki Utsmani seperti Suriah, Palestina, Irak dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya upaya pengkodifikasian berbagai hukum fikih yang tidak terikat sama sekali dengan mazhab fikih tertentu. Jadi ini muncul lagi kemudian ijtihad ya. Jadi materi hukum yang dimuat dalam ada ini kan al-ahwal al-syahsiyah itu ya, muncul pada saat ini. Jadi tidak saja bersumber dari mazhab-mazhab, tapi muncul kemudian pendapat-pendapat yang lebih luas seperti itu. Itu teman-teman 7 kemudian 7 dari pembahasan kita, 7 fase atau 7 periode. Semoga kemudian itu dapat dipahami dan membawa kebermanfaatan, sehingga sekarang ilmu fikih kemudian juga masih berkembang, tetapi kemudian masih terbatas, dan periode-periode ini kemudian dapat kita pahami bagaimana fikih itu perkembangan pertumbuhannya. Semoga bermanfaat dan membawa banyak kebaikan. Yang benar dari Allah dan salah dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.